Lalu jangan bilang, wah Pak itu kan naturalisasi. Indonesia mereka sudah berpaspor Indonesia, mereka berKTP Indonesia. Yang penting bagi kita, mereka sah secara yuridis, membela bendera merah putih, dan pada saat mereka main adalah bangsa Indonesia. Jadi apakah ini merupakan titik awal sejarah atau sejarah untuk ke depan? Secara mental yes, tapi kalau secara kualitas. PSSI akui ada antrian naturalisasi setelah Kevin Dix. Siapa itu? Sistem SSB-nya itu kalau bisa dibenahi. Banyak negara yang bisa kita contoh. Kalau itu dibenahi, artinya kan pelan-pelan bibit yang ada di kita itu akan menghasilkan barang yang bagus. Betul. Ya kan? Tapi sebelum itu terjadi, apapun yang sekarang dilakukan secara naturalisasi, sebenarnya itu bukan pure naturalisasi. Kalau yang sekarang, itu diaspora. Rumor bahwa PSSI sudah memiliki calon pemain keturunan terbaru setelah Kevin Dix menjadi perbincangan hangat di jagat sosial media. Terkini, Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengakui bahwa terdapat antrian pemain keturunan yang akan dinaturalisasi setelah Kevin Dix. Kevin Dix, bek andalan klub raksasa Denmark FC Copenhagen, sudah setuju untuk mengubah status kewarganegaraannya demi membela timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu sudah menjabat tangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada tanggal 12 Oktober lalu. Di saat proses naturalisasi Kevin Dix tengah berjalan, rumor bahwa terdapat pemain keturunan lain yang akan menyusul pun menyeruak. Nama-nama seperti Hairor Yedewal, Ole Romeni hingga Mauro Zelstra muncul sebagai calon kuat naturalisasi selepas Kevin Dix. Terkini, PSSI melalui Yunus Nusi pun tak bisa mengelak. Dia mengakui bahwa memang ada antrian naturalisasi tetapi pihaknya belum bisa memberikan detail yang jelas perihal pemain keturunan terbaru itu. Hairor Yedewal menjadi sosok pemain keturunan yang digadang-gadang paling berpeluang dinaturalisasi setelah Kevin Dix. Salah satu asumsi itu disampaikan YouTuber Yusa Nugraha yang belakangan memang kerap mewawancarai pemain keturunan termasuk yang kini telah membela timnas Indonesia. Bagi yang belum familiar, Hairor Yedewal adalah gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk klub Belgia, Royal Antwerp. Pemain kelahiran Belanda ini dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid serta visi bermain yang bagus. Kehadirannya di lini tengah timnas Indonesia diharapkan mampu memperkuat benteng pertahanan dan memberikan umpan-umpan akurat ke lini depan. Keputusan Yedewal untuk memilih Indonesia bukan tanpa alasan. Selain memiliki darah Indonesia, gelandang berusia 28 tahun ini juga mengaku tertarik dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin positif. Ia melihat potensi besar untuk berkontribusi dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang. Datangnya Yedewal tentu akan semakin memperkuat kedalaman skuad Garuda. Dengan kemampuannya yang mumpuni, ia diprediksi akan menjadi salah satu pilar penting di lini tengah. Ujian berat memang sudah menanti timnas Indonesia saat harus dipertemukan dengan Jepang sekaligus Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, bulan depan. Meskipun akan bermain sebagai tuan rumah, amunisi yang dimiliki timnas Indonesia tampaknya belum cukup untuk mengimbangi dua lawannya tersebut, terutama Jepang. Status Jepang sebagai negara langganan Piala Dunia hingga menempati posisi terbaik negara Asia di ranking FIFA sudah cukup menjadi buktinya. Ditambah, skuad yang dimiliki Jepang tergolong sangat mewah dan mumpuni bahkan bisa disebut beda kelas dibandingkan timnas Indonesia. Berkaca dari fakta tersebut, timnas Indonesia harus menurunkan kekuatan terbaiknya agar bisa merepotkan sekaligus mencuri poin dari tangan Jepang. Nama Kevin Dix tentu menjadi amunisi teranyar yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Jepang. Namun sebelum bisa memperkuat skuad Garuda, Kevin Dix harus menyelesaikan segala proses naturalisasinya terlebih dahulu untuk menjadi WNI. Dan proses naturalisasi pemain Copenhagen itu saat ini tengah diproses setahap demi tahap agar segera selesai tepat waktu.
Menariknya, ternyata pada waktu bersamaan, PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi dua pemain lainnya yang berbeda posisi. Bahkan, dua pemain yang disebut menjadi target naturalisasi timnas Indonesia berikutnya itu merupakan pemain yang bakal melengkapi puzzle Garuda. Ialah Mauro Zelstra dan Hairor Yedewal yang disebut-sebut menjadi dua pemain anyar naturalisasi yang tengah dikebut PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Kepastian merapatnya Zelstra dan Yedewal ke timnas Indonesia dikonfirmasi oleh Bung Harpa lewat official YouTube pribadinya. Kevin Dix sudah salaman dengan Erick Thohir, sebentar lagi Mauro Zelstra dan Hairor Yedewal. Info ini saya dapat dari sumber yang terpercaya, kata Bung Harpa melalui YouTube pribadinya. Informasi ini saya terimanya sekitar bulan September lalu. Sepertinya Kevin Dix bersama Mauro Zelstra dan Hairor Yedewal diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK, tukasnya. Untuk nama pertama yakni Mauro Zelstra, proses naturalisasinya sebenarnya sudah tercium lama. Bahkan, sang pemain sendiri telah mengungkapkan secara terbuka soal perkembangan prosesnya. Saat menjalani sesi wawancara dalam podcast Yusa Nugraha, Zelstra pun pernah mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sedang tahap pengecekan berkas. Lalu, Arya Sinulinga selaku Exco PSSI juga pernah mengatakan proses naturalisasi Zelstra tengah berjalan. Hal itu seakan menunjukkan kepindahan kewarganegaraan pemain berposisi penyerang itu kian dekat. Kehadiran Zelstra tentu akan membuat lini serang timnas Indonesia lebih bertaring melawan Jepang. Lalu untuk nama pemain yang kedua, kehadirannya diharapkan bisa menambah soliditas lini tengah. Keberadaan Hairor Yedewal memang dibutuhkan timnas Indonesia sebagai pendukung peran Tom Haye. Terkait proses naturalisasi yang dijalani ex-pemain Crystal Palace tersebut, PSSI diyakini sudah membahas hal sembari menunggu penyelesaian akhirnya. Jika dua nama pemain tersebut selesai proses naturalisasinya dan berkesempatan melawan Jepang, maka peluang timnas Indonesia untuk mencuri poin dari Jepang akan terbuka lebar dengan hadirnya para pemain Garuda di setiap lininya. Layak dinanti apakah isu liar yang menyebut bahwa proses naturalisasi tiga pemain tersebut tengah dikebut agar bisa diturunkan saat melawan Jepang. Setiap bulan ada saja rumor pemain keturunan yang bergabung dengan timnas Indonesia. Yang sebelumnya bek FC Copenhagen, Kevin Dix, sudah bersalaman dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread.